komputer. Saya tunggu, boleh di-mute semua. Ya, sebelum kita mulai edukasi yang pertama ini ya, saya ucapkan selamat datang di keluarga FTI Class Batch 5. Saya berharap di Batch 5 ini melahirkan banyak trader nantinya, banyak trader mandiri, karena setahu saya orang menyerah dalam trading itu bukan karena dia nggak bisa analisa, tapi dia belum benar-benar paham tentang bagaimana cara mengatur manajemen dalam trading. Itu sih. Nah, di FTI Class sendiri tujuannya sudah kita jelaskan. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan memulai dengan materi candlestick pattern with SNR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya ya. Nah, untuk materi candlestick pattern dan SNR ini nanti kita akan ulas karena ini adalah materi basic di mana semua orang yang harusnya tahu ya, semua orang itu harusnya tahu tentang candlestick ya. Kenapa saya bahas dari candlestick kok kayak binary option gitu kan ya. Nah, sementara candlestick ini adalah perwujudan daripada harga. Di mana harga itu bisa berwujud, misal kita menggunakan candlestick ya berwujud candle, maka kadang-kadang berwujud line, kadang-kadang berwujud Heikenasi seperti itu. Nah, saya sendiri pengguna candlestick. Candlestick sendiri jika kita melihat gambar ini ada dua jenis, bullish dan bearish candlestick. Yang pertama untuk bullish kita akan bahas dulu, di mana saat kita melihat candle bullish itu berwarna hijau, tapi sorry ini kayaknya warnanya kebalik ya, hijau dua-duanya, biasa psikologi saya. Nah, kita anggaplah di bullish candlestick ini warnanya adalah hijau, di mana saat bullish candlestick ini berjalan market itu terbentuknya candle dari bawah, dari harga yang dasar. Jika kita melihat ini, maka harga itu sempat mengalami penurunan dan menghasilkan yang namanya low atau lower. Dan membentuklah daripada shadow karena dia langsung berlanjut menjadi bullish candle atau menandakan bahwasanya harga mengalami kenaikan, di mana harga tersebut mulai menyentuh harga yang membentuk namanya high, setelah itu di reject closing price di sini. Ini kita tahu bahwasanya close position, ini namanya close candle. Didominasi harga, biasanya kalau misal di time frame, multi time frame dan sebagainya, kita menganut body sebagai harga utuhnya, harga tunggalnya, harga pastinya. Dan shadow adalah harga impulsifnya atau harga yang ditimbulkan dari mungkin kelebihan harga, spekulasi, dan sebagainya. Tapi kalau kita runtut ke time frame yang lebih kecil, shadow ini bisa saja hilang. Biasanya terjadi di time frame besar. Tapi kita akan fokus ke candlestick. Jadi candlestick ini terbentuk, jika candle bullish maka dari bawah dia ke atas. Begitu juga sebaliknya saat bearish candlestick. Bearish candlestick itu terbentuk dari atas ke bawah, close open. Makanya saya sering sebut saat saya analisa atau level analisa sering menyebut dengan open price dan close price area. Open price adalah tempat di mana candle atau harga itu memulai, open price. Dan close price adalah di mana harga itu menutup, mau membentuk shadow, mau no shadow. Yang kita hitung closing candle atau closing price itu adalah dari body, bukan shadow. Shadow hanya sebuah kelebihan harga atau biasa kita sebut impulsifnya market lah ya, spekulan market. Tapi kalau untuk menentukan low dan high, itu kita akan mengambil dari pada shadow. Jadi makanya saat ada kita menentukan trendline nanti, shadow ini kita lihat dari, oh ya harga didominasi, ada body, ada shadow, ada body, ada shadow. Saat kita tarik trendline, maka biasanya harga yang mendominasi itu kita ngambilnya dari shadow. Karena higher dan lower daripada candlestick atau harga adalah shadow. Gitu. Nah, candlestick pattern ini ada banyak sekali. Teman-teman bisa menemukannya di Google dimanapun itu. Nah, kita harus tahu fungsi-fungsi atau sifat-sifat daripada candlestick.
ini adalah beberapa candlestick yang saya kemas, di mana saya pilih daripada pattern-pattern yang memang sering terjadi atau bisa menjadi acuan favorit saya dalam trading. Yang pertama mungkin ada neutral candlestick pattern, di mana kita bisa melihat di sini ada doji dan spinning top. Doji itu biasanya hanya satu, di mana antara shadow dan body itu sangat-sangat tipis, bisa dibilang sama, membentuk angka plus ya, seperti ini. Nah, jika spinning top itu adalah dua formasi di mana antara body dan shadow, candle yang memiliki body tipis, body ada ya, body tipis, ada shadownya tapi double. Nah, spinning top ini dan doji ini sifatnya adalah netral atau mungkin bisa kita bilang bilateral. Jika terjadi di pertengahan tren, jika ada di pertengahan tren antara doji or spinning top ini, maka akan bersifat follow the trend. Namun jika terjadi di area-area kunci daripada trading, maka akan terjadi reversal. Itu makanya kita sebut neutral candlestick atau bilateral candlestick. Nah, yang berikutnya di sini ada bullish candlestick pattern. Bullish candlestick pattern itu terbentuk dari hammer, inverted hammer, dragonfly doji, dan bullish engulfing ini yang paling sering ya. Paling sering kita temui morning star ya, morning doji star, three white shoulders. Nah, ini sebenarnya adalah formasi-formasi candlestick di mana saya sangat favorit. Saat ini kita akan menjelaskan tentang candlestick. Setelah ini kita akan langsung masuk ke materi SNR-nya. Akan ada hubungan di mana antara candlestick dan SNR itu sangat-sangat berhubungan, dan ini sangat-sangat penting untuk basic atau fondasi daripada trading kita. Jadi tidak menggunakan hanya candlestick saja, tidak menggunakan hanya SNR saja. Nah, untuk bearish candlestick pattern sendiri terbagi menjadi beberapa banyak, dan yang paling banyak muncul adalah formasi shooting star, hanging man, ya, gravestone, bearish engulfing, dan triple crow. Dari sekian banyak candlestick ini, di mana formasinya yang bullish atau bearishnya paling kuat, saya paling senang dengan yang namanya pertama ada three white shoulders dan triple crow. Ini paling jarang muncul, tapi sekalinya ada, momen ini sangat-sangat kuat. Nah, morning star ini biasanya ada di area SNR, di mana terjadinya reverse. Itu kalau sudah ada morning star di area key level, maka akan terjadi reversal cukup kuat. Bullish engulfing dan bearish engulfing ini adalah candlestick paling sering muncul, tapi memiliki tingkat konfirmasi paling lemah, ya. Karena apa? Kecuali dia ada di key level, ada SNB dan sebagainya, butuh data-data tambahan. Karena bullish engulfing dan bearish engulfing ini tercipta atas dasar nanti hukum supply and demand. Kita akan jelaskan juga nantinya. Nah, kita akan lanjut dulu ya. Untuk map-map ini nanti saya akan share ya. Saya akan share ke teman-teman. Nah, ini adalah materi di mana saya pernah lihat, ini ada area shooting star ya. Shooting star ini membentuk di area atas atau resisten. Jika di belakang ini adalah resisten, wajib kita memiliki data, oh ada resisten, dan di area resisten tersebut ada shooting star, maka kita bisa mengambil reversal. Karena sifat daripada shooting star adalah bearish candle, ya. Dan di sini saya memadukan RSI. Kenapa saya walaupun naked analis, saya selalu menggunakan oskilator, terutama RSI, karena RSI ini memiliki sifat untuk membaca level harga, ya. Untuk membaca level harga di mana RSI ini atau RSI, Relative Strength Index, ini menunjukkan bahwasanya level harga sudah terlalu mahal, ya. Harga pembelian ini sudah terlalu berlebihan. Dan saat kita melihat RSI di area overbought, ini kita namanya overbought ya, berarti pembeliannya berlebih. Dan kita melihat konfirmasi, salah satu konfirmasi candle pattern di area RSI atau di area resisten, maka kita akan bersiap untuk mencari sell posisi.
Nah, kebetulan di area sini dia dikonfirmasi sama penjualan yang cukup bagus. Dikonfirmasi apa lagi? Di sini ada key yang saya tandai ya. Dan di sini di break sama candle yang lebih dalam. Menunjukkan bahwasanya seller lebih mendominasi dan dia sudah mampu melampaui harga pembelian sebelumnya. Seller closing di sini, maka kita bisa mulai sell position. Dikonfirmasi sama RSI sudah terjadi pembelian berlebih. Nah, berikutnya di sini ada bearish engulfing. Bearish engulfing ini paling sering ya. Nanti di saat kita membahas tentang materi supply and demand juga akan ada candle-candle bearish engulfing ini. Nah, bearish engulfing ini terjadi saat di area resisten, tetap di area atas ya, karena namanya bearish. Maka saat kita melihat bearish engulfing, di sini terbentuk atas dasar ada bodi hijau ya, teman-teman perhatikan di sini ada bodi hijau. Dan bodi hijau ini open price-nya di babat atau di lebih ya, atau kosek-kosek. Bahasanya kadang belibet. Maaf. Jadi di sini formasinya candle bearish ini harus melebihi closing price daripada candle bearish ini. Harganya harus melebihi open price daripada bullish candle sebelumnya. Di sini ada bullish candle, formasi bearish engulfing itu terjadi atas dasar bullish dan bearish candle yang terjadi di area resisten. Ya, di area resisten, di mana kita bisa melihat syaratnya adalah saat terjadi bearish engulfing, closing daripada bearish candle ini melebihi open price daripada bullish candle sebelumnya. Dan terjadilah formasi dua candle yang kita sebut dengan bearish engulfing. Begitu juga ini menandakan bahwasanya tren akan terjadi reversal dan terjadi penurunan tren ke bawah. Itu bearish engulfing. Ini contoh-contoh market yang sudah kita jurnal. Nah, di sini ada area three white shoulders. Three white shoulders ini terjadi biasanya antara continuation atau terjadi di area reverse pattern di bawah, terutama di area area support. Jika terjadinya di sini, maka kita bisa melihat nantinya ada kenaikan harga yang cukup signifikan. Begitu juga di area sini ada three white shoulders. Three white shoulders itu di mana harga sebenarnya sempat turun lalu membentuk formasi tiga candle yang minim shadow dan bodinya itu terbentuk dengan sempurna. Minim shadow terbentuk dengan sempurna. Saya melihat three white shoulders ini biasanya terbentuk ada 4 ini. Ada 4 ini. Teman-teman bisa lihat 4 area ini, 4 candle ini menunjukkan bahwasanya confirm three white shoulders ini sangat-sangat bagus. Biasanya kita langsung enter posisi di area sini. Nah, untuk stop loss kita harus berada di area bawah daripada formasi three white shoulders. Kita bisa melihat harga langsung melanjutkan kenaikannya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini kita juga bisa melihat adanya bullish engulfing ya. Di sini ada bullish engulfing terbentuk. Ingat, jika bullish engulfing maka kebalikan daripada bearish engulfing, di mana close price daripada bullish candle harus menutup atau melebihi daripada open price bearish candle sebelumnya. Entry area ada di sini dan stop loss-nya di mana jika menggunakan candle pattern seperti ini. Jika kita menggunakan candle pattern seperti ini, stop loss ada di bawah bearish engulfing. Karena apa? Menandakan jika terkena stop loss, maka tren bearish engulfing ini adalah gagal atau fail. Nah, untuk setup daripada bearish dan bullish engulfing, saya selalu menggunakan RSI sebagai acuan. Apakah sudah oversold, apakah sudah overbought. Kebetulan di sini adalah bullish engulfing, maka kita melihat adanya kelebihan harga atau kita sebut dengan oversold di area RSI-nya. Maka kita langsung long position saat setelah close price candle bullish-nya. Kita open posisi dan stop loss-nya ada di bawah sini. Untuk bullish engulfing. Nah, yang berikutnya kita akan melihat di mana SNR ya. Kita akan membahas tentang SNR. Untuk pattern candlestick pattern ini ada hubungan eratnya dengan SNR. Sorry, saya pause bentar.
Oke, untuk SNR ya. SNR itu kita akan membahas tentang SNR langsung di materi pertama ini. Yang pertama, SNR itu terbagi dari sebentar. Tak minum dulu ya, bentar ya. Tak minum dulu bentar. Oke. Iklan sepi dulu ya. Di-mute dulu ya. Sorry, minum. Aus. Oke, SNR itu kita tahu bahwasanya SNR adalah support dan resistance ya. Silakan di-mute. Nah, SNR itu terbagi dari 3 jenis SNR. Yang pertama adalah klasik, ya kan? Kalau salah penulisan dimaklum. Yang kedua adalah dynamic. Kalau salah dimaklum. Kadang-kadang kebalik-balik hurufnya. Yang ketiga adalah ada harmonik. Ya. Nah, dari ketiga jenis SNR ini, saya tak tahu kodean. Dari ketiga jenis SNR ini, apa yang membedakan mereka ya? Yang pertama untuk classic SNR. Classic SNR itu adalah SNR yang selama ini teman-teman ketahui, di mana kita bisa melihat adanya SNR itu cuma lempeng-lempeng aja. Ya, resist ya resist, support ya support. Nah, support dan resisten ini secara psikologis ya, secara psikologisnya akan kita bahas di mana terjadinya pemantulan harga atau area di mana terjadinya pembalikan arah. Itu yang kita tahu tentang support dan resisten. Untuk resisten adalah level di mana area sudah mencapai atas atau batas harga atas yang berpotensi untuk membalikan harga kembali ke bawah. Begitu juga support. Support adalah level di mana harga menunjukkan berada di area bawah yang akan mampu membalikan harga kembali ke atas. Itu sederhananya. Nah, jika area SNR atau area support atau area resist, misal harga dari bawah menembus resist seperti ini, yang biasa kita sebut dengan breakout, maka setup kita akan kembali ke area sini, dan resisten ini berubah nama menjadi resist become support ya. Nah, ini kita menggunakan classic support resisten. Ini adalah resisten. Jika ditembus resisten ini akan menjadi resist become support atau resisten yang berubah menjadi support. Begitu juga saat sebaliknya. Jika kita melihat adanya support ditembus seperti ini, maka kita bisa mengambil area pullback-nya di area support dan sifat daripada support ini berubah menjadi support become resist. Jadi areanya support yang ditembus oleh oleh harga dan pullback di area sana, ini kita sebut dengan support become resist. Harga akan kembali menuju resisten. Kita sebutnya resisten, bukan lagi support yang awalnya support. Ini untuk menggunakan classic support resisten di mana jika hukum breakout. Nah, untuk classic support resisten kita akan membahasnya lagi. Kita menentukan classic support resisten biasanya di time frame dari mulai terserah major trendnya itu 1 jam, 2 jam dan sebagainya atau 4 jam, 5 jam. Kita cukup menggunakan horizontal line. Garis horizontal ini kita cukup menandai area-area terbawah suatu harga. Jika kita melihat gold ini, maka kita menentukan bahwasanya di area support yang adalah sini dan area resistennya mana? Area resistennya adalah sini. Seperti ini. Kita bisa melihat bahwasanya apa yang kita bicarakan tadi sudah benar-benar terjadi. Oke ya, resistance. Nah, di sini adalah support. Oke.
Di sini adalah support. Kita bisa melihat ini ada resisten, ada support. Ini adalah penggunaan classic support resisten. Sudah kita jelaskan di mana support, maka saat menyentuh, harga menyentuh support, dan terjadi ada konfirmasi apa di sini yang harus kita cari untuk sebagai syarat agar harga tersebut kembali ke atas. Kita membutuhkan yang namanya candle pattern sebagai konfirmasi. Nah, disinilah kita akan menggunakan candle pattern. Jadi, candle pattern itu ada hubungan eratnya dengan support dan resisten. Kita lanjut lagi sebelum membahas detailnya. Nah, di sini kita bisa menentukan support resisten seperti ini. Kita tandai horizontal line seperti ini. Di area-area di mana saya sudah menentukan horizontal line tersebut, maka terjadinya pemantulan harga di area yang kita sebut dengan SNR. Nah, ini adalah classic support resisten. Nah, untuk yang kedua adalah dynamic support resisten. Dynamic support resisten saya menggunakan MA ya. Saya akan menggunakan MA sebagai dynamic support resisten. Dynamic support resisten ini terjadi karena atas dasar arti di mana area support resisten yang bergerak ya. Nggak apa-apa Mas, telat. Area support yang resisten yang bergerak. Kita akan close dulu. Kita bisa menemukan dynamic support resisten ini ada di moving average. Ya, rata-rata pergerakan kita membutuhkan satu moving average saja sebagai contohnya. Kita akan membuat moving average 100 sebagai contoh daripada harga. Atau mungkin kalau di forex kita membuat moving average 200. Yang 100 kita akan melihat di mana support adalah batas bawah, resist adalah batas atas. Teman-teman sudah pasti tahu itu. Nah, jika kita menggunakan MA, kita bisa melihat sekaligus membaca suatu tren dari MA. Oke. Kita akan melihat di sini harga saat MA-nya hilang. MA-nya mana ini? Hilang. Sorry, sinyalnya kayaknya ngadet. Kita relate dulu. Kita relate dulu. Oke, setelah itu kita buka. Nggak mau muncul emangnya kalau di reverse. Oke, kayaknya kegedean. Oke. Kita bisa melihat bahwasanya dynamic itu kan berarti support resisten yang bergerak. Bergerak seperti apa? Bergerak mengikuti arah harga ya. Jadi dynamic support resisten itu adalah support resisten yang bergerak mengikuti arah harga. Nah, kita bisa melihat contoh di sini. Di sini ada MA 200. Jika MA 200 berada di bawah daripada harga, ini candle, ini susunan candle, ini chart, ini adalah harga. Jika MA 200 berada di bawah harga, maka akan menjadi support ya. Maka akan menjadi support. Dan sesuai dengan hukum yang ada, jika kita melihat chart ya menyentuh MA 200 dan kita tahu bahwasanya MA 200 adalah support, maka akan terjadi pemantulan atau reversal lagi jika MA 200 tersebut tidak ditembus. Nah, ini fungsi yang pertama daripada dynamic SNR atau MA. Nah, MA ini sifatnya adalah follow trend. Follow trend. Jika kita melihat MA chart ya, chart berada di area atas daripada MA ini sebagai support, kita bisa melihat harga ini akan cenderung mengalami kenaikan.
Karena MA ini juga menunjukkan arah suatu tren market. Syaratnya apa? Jika MA di bawah chart, maka harga akan mengalami kenaikan, menunjukkan bullish market. Ini fungsi yang kedua daripada MA. Sifatnya adalah follow trend. Setup daripada MA, kita harus mengacu pada SNR. Ya, karena MA adalah dynamic support resistance, maka saat harga menyentuh area MA sebagai support, maka akan mengalami kenaikan kembali. Dan jika hukum breakout ya, jika MA tersebut di breakout ya, di breakout, maka akan terjadi yang namanya pembobolan harga. Berarti di sini kan ini ya, ada pembobolan harga. Oh ya, Om Abbas, maaf mic-nya ke mute. ada orang telepon Mas, sorry. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya, udah ada suaranya Mas. Aman. Oke. Di sini kita bisa melihat adanya candle. Loh, kok bisa bilang candle ya? Nah, saya pernah membahas di YouTube saya dimanapun itu tentang daripada candle yang mengkonfirmasi sebagai breakout ya. Yakni candle apa? Yakni candle Marubozu ya. Candle Marubozu itu candle yang mengkonfirmasi breakout area. Nah, candle Marubozu itu candle seperti apa sih? Kita akan jelaskan lagi. Candle Marubozu adalah candle di mana candle yang memiliki body cukup besar atau candle yang didominasi sama harga body yang cukup besar. Nah, biasanya tanpa body, biasanya ada tanpa shadow ya. Biasanya tanpa shadow, biasanya juga ada shadow-nya. Tapi shadow daripada Marubozu itu adalah tipis atau sedikit. Itu Marubozu. Dan Marubozu ini biasa kita gunakan untuk menandai di mana terjadinya breakout area. Marubozu itu wajib misal ada area base ya, area support atau resisten ya. Di sini ada area resisten, tiba-tiba ada candle Marubozu seperti ini dan didominasi harga yang keluar cukup banyak, antara 40 sampai 60% keluar daripada zona line support tadi, maka bisa kita katakan harga tersebut terjadi breakout. Nah, begitu juga kita bisa melihat harga di sini, di mana dynamic support resistance. Dynamic support resistance ini dibobol sama satu buah candle yang mengkonfirmasi ini adalah Marubozu candle ya, Marubozu candle. Candle berbodi besar dan shadow-nya minim. Jika kita melihat candle ini menembus daripada support atau MA sebagai dynamic support, maka kita akan mulai berpikir untuk sell position. Sell posisinya kapan? Saat kita melihat harga sudah turun. Dan harga saat ini berada di bawah chart, atau berada di bawah MA 200 sebagai resisten. Yang awalnya MA 200 di bawah chart sebagai support, saat berada di area atas daripada chart, maka akan menjadi resisten ya. Akan menjadi resisten. Dan di sini setupnya saat harga turun dan menyentuh area MA 200 sebagai resisten, ya nggak apa-apa Mas Ai, maka kita akan melanjutkan sell position. Itu setup daripada MA sebagai resisten. Kita bisa lihat lagi di area sini, menyentuh area resisten, karena di sini Marubozu ya, Marubozu lagi, menembus, turun, menyentuh, di sini turun lagi. Nah, kok turun? Ada tukang kopi ya, antar nih, tengah malam. Nah, di sini kegunaan daripada candle pattern seperti bearish engulfing dan sebagainya sangat-sangat berguna jika candle pattern tersebut berada di area SNR. Jadi saat menyentuh area support or resistance ada candle pattern wajib gitu ya. Ini nanti ada di materi trend dan swing. Jadi harap dicatat dulu, tapi saya kasih bocoran sedikit-sedikit.
Ini juga sama saat kita melihat tren daripada dynamic, tren tersebut mengalami kenaikan ya karena chart berada di atas MA dan saat setupnya saat menyentuh area support maka kita long position, menyentuh area support kita long position kembali. Seperti ini kira-kira untuk oh ya monggo Mas Nanang Mulyana nanti lihat rekamannya karena habis ini kita masuk sesi tanya jawab ya. Masuk sesi tanya jawab untuk apa yang kita edukasikan malam. Nah, untuk yang berikutnya sempat kita sebut tadi adalah daripada harmonik SNR. Harmonik SNR itu kita tidak bahas malam ini karena harmonik SNR itu ada di materi Fibonacci retracement. Ya. Harmonik SNR itu saya kasih bocoran dulu di area saat ini, edukasi saat ini. Harmonik SNR itu berada di materi Fibonacci retracement. Jadi kita tidak bahas saat ini. Yang saya pengen teman-teman untuk menggunakan materi malam ini sebagai edukasi dulu, yakni classic support resistance atau dynamic support resistance. Di mana setiap hubungannya, setiap menyentuh area SNR tersebut, wajib ada candle pattern sebagai konfirmasi reversal. Itu kegunaan candle pattern. Jadi contohnya gimana, Bang? Contohnya seperti ini. Ini misal ada resisten ya. Saat tren sedang naik menyentuh area resisten, anggaplah ini resisten ya. Di area resisten ini kita wajib menemukan candle pattern bearish ya. Wajib menemukan bearish candle pattern. Nah, bearish candle pattern nanti saya share semua yang materi tadi biar teman-teman bisa menemukan materi candle-candle yang saya suka dan rata-rata memiliki sifat kuatnya. Jadi saat kita mau short posisi atau selling posisi di area support and resist wajib ada candle pattern ya. Hilang tuh, hilang. Nah ini wajib ada candle pattern. Jadi hubungannya antara SNR dan candle pattern itu sangat-sangat erat. Bukan candle pattern saja, bukan SNR saja. Jadi saat kita melihat area harga, di sini ada support, kita melihat adanya support. Seringan, wah di sana ada support, langsung kita buy di sana. Kalau bisa jangan. Tunggu di area support tersebut ada candle pattern bullish. Ya. Tunggu bullish candle pattern. Nah, fungsinya seperti apa sih sebenarnya? Fungsi daripada itu, yang pertama kita melihat data sebuah market ada support. Data pertama. Ya, data satu. Data kedua sebagai konfirmasi adalah di mana tren, ini adalah data kedua, menunjukkan harga turun menuju support. Nah, saat berada di sini, ada area ketiga, yakni kita butuh yang namanya candle pattern. Jadi ada satu support, data kedua adanya tren sedang turun menuju support, dan biasanya saat menuju support akan terjadi reversal, itu harga mengalami beberapa kali perlemahan. Perlemahan seperti apa nanti kita masuk sesi tanya jawab, dan wajib di sini harus ada candle pattern saat menyentuh area key level atau supportnya candle pattern bullish baru kita melakukan buy position. Itu sih teman-teman untuk materi malam ini tentang SNR dan candle pattern. Semoga bisa dipahami. Kita stop dulu rekamannya, kita rekam ulang masuk sesi tanya jawab. Sekian edukasi singkat panjang ya dari saya tentang classic SNR dan candle pattern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.